Shalom teman-teman, kembali saya Priscilla menjumpai teman-teman. Topik renungan hari ini, jaga hati kita. Amsal 4 ayat 23. Peliharalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah pancaran-pancaran kehidupan. Nah teman-teman, waspada artinya berjaga-jaga seperti seorang tentara berjaga-jaga terhadap musuhnya. Mengapa Bapak Yahweh mengatakan seperti ini untuk menjaga hati? Karena Bapak Yahweh tahu bahwa hati itu sangat peka dan sangat lemah, sangat sensitif. Apalagi bila orang tersebut senang menggunakan perasaan hatinya, akan sangat berbahaya dan menjadi peluang bagi setan untuk masuk. Hati adalah batinnya yang paling dalam di dalam kehidupan seseorang. Sehingga ada pepatah mengatakan, dalamnya laut dapat diukur, tetapi dalamnya hati siapa yang tahu? Firman Tuhan mengatakan dengan jelas bahwa hati yang penuh dusta melebihi semua yang sulit disembuhkan. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Yeremia 17 ayat yang ke-9. Hati itu sangat buas. Jika tidak dikontrol dan dijaga, ia akan sangat berbahaya. Bisa mengakibatkan pembunuhan loh teman-teman. Sebelum seseorang bertobat dengan sungguh-sungguh, ia akan cenderung dikuasai oleh perasaan hati yang disebut hati yang panas. Dalam Kejadian 4 ayat 5, Kain begitu panas hatinya ketika persembahannya tidak diterima oleh Bapak Yahweh. Nah, firman Tuhan mengatakan di ayat 7 bahwa jika engkau berbuat baik, tidakkah akan menengadah? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, di depan pintu ada dosa dan keinginannya yang mengintai terhadap kamu, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Demikian pula dalam kisah Haman di kitab Ester 3 ayat 5. Haman menjadi panas hati karena merasa tidak dihargai, tidak dihormati. Lalu ia merencanakan membunuh Mordekai. Jadi akibat panas hati membuka peluang bagi roh jahat seperti kebencian, pertikaian, iri hati, dengki, pembunuhan itu masuk dan menguasai orang Kristen sekalipun. Demikian juga kehidupan orang Kristen zaman sekarang seringkali dikuasai oleh panas hati. Tidak bisa terima apabila saingannya lebih maju. Namun zaman sekarang bukan pembunuhan secara jasmani, walaupun masih ada. Tetapi yang paling berbahaya yaitu pembunuhan secara rohani, yaitu membunuh iman. Orang Kristen banyak yang mempunyai kata-kata yang sangat tajam, sangat pedas, yang dapat membuat iman seseorang itu runtuh. Ini akibat dari panas hati dan merupakan penipuan roh jahat terhadap manusia melalui hati. Hati yang sakit, firman Tuhan dalam kitab Ayub 5 ayat 2 mengatakan, sebab hati sakit membunuh orang bodoh dan nafsu membunuh orang yang sederhana. Banyak orang yang sakit hati lalu memilih jalan pintas, yaitu bunuh diri atau membunuh. Karena tidak tahan menghadapi kehidupan yang keras ini, seperti contoh seorang mahasiswa Korea mengalami sakit hati membunuh 32 mahasiswa di Amerika Serikat. Sangat menyedihkan sekali teman-teman. Nah, sebagai pelayan Tuhan adalah suatu kewajiban bahwa kita harus menjaga hati dengan penuh kewaspadaan. Kita harus belajar mempunyai hati yang cocok dengan hatinya Bapak Yahweh. Buanglah semua ragi-ragi yang ada di dalam hati. Hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang padam mengeringkan tulang. Jadi teman-teman, rendah hatilah dalam segala sikap hidup kita. Sekian renungan hari ini, Tuhan Yesus memberkati.